Salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Sugeng Prasetya, dalam Sabdo Panglipur. Kiranya berkat Tuhan Yesus selalu bersama saudara-saudara sekalian. Mari kita menerima bacaan firman Tuhan yang seutuhnya diambil dari Keluaran pasal yang ke-12, ayatnya 5-13, namun saya bacakan bagian 13. Firman-Nya demikian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah, tanda keselamatan. Saudara, kita sedang berada di tengah situasi wabah. Sangat mudah hati kita menjadi gelisah. Pikiran tercekam, tidak bisa tentram. 14 hari tinggal di rumah, mengisolasi diri dari segala aktivitas dan keramaian, sebagai langkah supaya tidak tertular dan ikut menyebarkan wabah. Kisah serupa pernah terjadi ribuan tahun lalu di Mesir pada saat Firaun menjadi raja. Di tanah itu sempat terjadi bencana secara berturut-turut dalam berbagai bentuk wabah. Dan yang terakhir berupa wabah kematian mendadak bagi yang lahir sulung, baik itu anak manusia sampai binatang ternak. Artinya, saat wabah itu tiba, terjadilah kematian besar-besaran di tanah Mesir. Karena hampir di setiap rumah, pasti ada anak sulung yang mati menjadi korbannya. Saudara, bisa dibayangkan bagaimana pilu dan mencekam Mesir pada waktu itu terjadi. Namun, ada yang diberitahu sebuah tanda rahasia yang bisa membuat manusia bebas dari wabah itu, yaitu mereka diminta mengurung diri selama 14 hari, menyembelih domba jantan, dan darahnya dioleskan di ambang rumah mereka. Darah anak domba jantan inilah tanda rahasia yang membuat keselamatan itu terjadi. Momen membebaskan orang dari wabah kematian ini disebut dan terjadi sebagai Paskah yang pertama kali di dunia, membebaskan sebagian umat manusia dari kematian. Saudara, Yesus Kristus disebut anak domba Allah. Darahnya tercurah di atas kayu salib. Surat 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 mencatat ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mengingatkan kita yang saat ini sedang berada di tengah situasi wabah. Pasti semua orang juga ingin bebas dan terhindar dari wabah yang sangat mematikan ini. Jika di Mesir, darah anak domba yang dikorbankan pada hari Paskah itu menjadi tanda rahasia yang menyelamatkan umatnya, maka bagi kita saat ini, darah itu hanya berasal dari darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus, akan menjadi darah tanda keselamatan bagi setiap orang yang mau melumuri pintu hatinya dengan darah Tuhan Yesus, dengan cara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya,
maka darahnya akan melekat menjadi tanda keselamatan abadi dan membebaskan kita dari ancaman kematian. Jadi kita tidak perlu panik, gelisah, ketakutan sepanjang hari dikejar-kejar bayang-bayang wabah dan kematian. Karena darah Yesus akan menjadi tanda keselamatan kita, menuntun kita menuju tanah perjanjian yang bakal. Ayo saudara, kita hayati arti dan makna pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kematiannya menjadi jaminan sempurna menebus segala dosa dan hukumannya. Maka jika darah Yesus sudah menjadi tanda yang teroles di hati saudara, serta saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya saudara sudah dibebaskan dari segala ancaman kematian. Bukalah pintu hati saudara, percayalah pada Yesus Kristus. Izinkan dosa-dosamu dibasuh dengan darah keselamatannya, dan dengan yakin sebutlah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Keselamatan abadi dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus melingkupi hidup saudara saat ini hingga di alam baka nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.